Pada tahap keempat ini, Moyu masih menggunakan 2 skeleton untuk menghadapi musuh-musuh yang akan datang. Akan tetapi, setelah melihat banyaknya musuh yang disummon di hadapannya, dia kembali memperhitungkan kemampuan dari kedua skeletonnya. Setelah beberapa saat dia berpikir, akhirnya dia memutuskan untuk memanggil 1 skeleton tambahan. Sedangkan di tempat para pengawas itu berada, mereka sedikit terkejut. Ternyata Moyu masih menyimpan 1 skeleton lagi. Mereka nggak tahu aja kalau Moyu masih memiliki puluhan skeleton yang belum dia panggil. Jika seandainya Moyu menunjukkan kekuatan tempur yang sesungguhnya, mungkin mereka semua akan mengalami serangan jantung. Kembali lagi kepada Moyu. Di sana, dia terlihat tampak bosan, karena monster-monster yang dihadapi tidak membuatnya serius sedikit pun. Bukan hanya Moyu yang bosan dengan ujian kali ini. Para pengawas pun juga mulai bosan melihat kekuatan dari Moyu. Dari awal ujian sampai ujian tahap keempat ini, Moyu seringkali melakukan instant kill kepada lawan-lawannya. Akhirnya, para pengawas mengalihkan perhatiannya kepada peserta-peserta lainnya. Tampak Sue sedang berjuang keras melawan gelombang monster yang terus berdatangan. Beberapa peserta yang lainnya juga tak mau kalah. Mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melewati tahap keempat ini. Wang Zihao kali ini mengeluarkan kekuatan penuhnya. Satu persatu monster yang datang ke arahnya mampu dia habiskan dengan tangan kosong. Tampak ada 1 peserta baru yang menonjol. Dia adalah Feng Xiu. Peserta ini adalah ahli pedang. Dari para leluhurnya juga seorang ahli pedang yang sama seperti dirinya saat ini. Dia menghabisi seluruh monster yang datang ke arahnya dengan puluhan pedang suci. Akhirnya, gelombang terakhir pun telah tiba. Para peserta sudah bersiap untuk menghadapi para monster yang akan datang. Pengawas dengan helm tanduk di kepalanya mengumumkan jika hanya ada 5 peserta yang lolos di tahap keempat kali ini. Kelima peserta ini adalah Feng Xiu yang berada di peringkat 5 dengan poin 2200. Zhang Zihao yang berada di peringkat keempat dengan poin 2265. Xia Sui yang berada di peringkat 3 dengan poin 2270. Zhuo Mei yang berada di peringkat kedua dengan poin 2470. Dan di posisi pertama masih diduduki oleh MC kita, yaitu Lin Moyu dengan poin 3605. Setelah mereka berjuang keras menghadapi ujian tahap keempat, tampaknya mereka sudah cukup puas dengan hasil yang mereka peroleh. Mereka yakin jika dengan poin yang saat ini mereka dapatkan, mereka sudah memastikan jika akan diterima di Akademi Xiajing. Tak lama dari rasa puas itu, pengawas dengan helm tanduk di kepalanya melanjutkan pengumumannya. Dia bilang jika para peserta jangan merasa puas karena sudah melewati ujian tahap keempat. Untuk memastikan mereka diterima di Akademi Xiajing, mereka harus berhasil melewati ujian tahap kelima. Ujian tahap kelima ini sama seperti ujian tahap keempat. Akan tetapi, di setiap gelombangnya akan ada monster elit dan monster boss yang ikut menyerang. Di tahap kelima ini, lagi-lagi mereka diharuskan untuk menghabisi monster sebanyak-banyaknya untuk bisa mendapatkan poin yang cukup banyak. Mereka semua akan dipindahkan ke dalam dimensi ekspedisi.
Pada dimensi ini, para pengawas hanya bisa melihat poin dari para peserta. Jadi, para peserta akan memiliki sedikit kebebasan untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya tanpa diketahui siapapun. Setelah pengawas itu mengumumkan seluruh aturan yang harus mereka patuhi, para peserta pun langsung dipindahkan ke dalam dimensi ekspedisi. Di sana, Moyu dipindahkan di atas tebing di tengah gurun. Di bawahnya terdapat segerombolan monster Lizardmen. Salah satu dari monster itu menyadari jika di atas tebing di sekeliling mereka ada seorang penyusup. Dengan sigap, monster itu mengeluarkan auman yang akan membuat para Lizardmen di sana melihat ke arah Moyu dan menargetkannya. Auman itu juga membuat para Lizardmen di beberapa tempat menerima sinyal SOS. Sinyal ini akan membuat beberapa kelompok Lizardmen yang cukup jauh akan datang ke titik di mana Moyu berada. Moyu juga menyadari jika Lizardmen yang ada di sekelilingnya mulai mengarah kepadanya. Dia juga menyadari jika monster-monster ini telah memanggil bantuan. Tanpa pikir panjang, dia mengeluarkan beberapa skeletonnya lagi untuk menghadapi gelombang monster pada tahap pertama di ujian kelima kali ini. Skeleton-skeleton itu pun dengan sigap menerjang para Lizardmen yang ada di hadapan mereka. Sayangnya, kali ini skeleton itu tidak mampu melakukan instant kill. Tampaknya, pertahanan dari Lizardmen ini jauh lebih kuat dari monster-monster sebelumnya. Karena pertahanannya cukup kuat, Moyu tidak membiarkan skeletonnya untuk berjuang sendiri. Dia membantu para skeletonnya dengan cara meledakkan jasad-jasad Lizardmen yang telah gugur di tengah pertarungan. Ledakan demi ledakan pun terjadi. Tak butuh waktu lama, para Lizardmen telah Moyu musnahkan. Poin yang didapat dari mengalahkan para Lizardmen itu cukup banyak. Dengan cepat, poin itu naik sebanyak 500. Karena Lizardmen itu telah mengirim sinyal SOS kepada kelompok Lizardmen yang lainnya, akhirnya Moyu memutuskan untuk menunggu gelombang monster Lizardmen yang akan datang. Dengan rencana yang matang, dia akan menghabisi seluruh monster di hadapannya. Sayangnya, pada dimensi ekspedisi ini, monster yang telah dimusnahkan akan menghilang setelah 10 detik. Jadi, Moyu hanya memiliki waktu 10 detik saja untuk menggunakan skill ledakan pada jasad, sebelum jasad monster itu menghilang sepenuhnya. Mengetahui monster itu akan menghilang setelah dihabisi, Moyu akhirnya merubah rencananya. Kali ini, dia memanggil 9 skeletonnya sekaligus. Dia memerintahkan ke-9 skeleton ini untuk memancing para monster supaya berkumpul di titik di mana Moyu berada. Dan benar saja, rencananya berjalan mulus. Para skeleton mampu mengepung dan membuat para monster Lizardmen berkumpul di satu titik yang telah ditentukan oleh Moyu. Setelah monster-monster itu terkepung, Moyu langsung menggunakan skill ledakannya. Terjadilah pemusnahan sepihak oleh Moyu. Tak butuh waktu lama, dia sudah membumi hanguskan pasukan Lizardmen di hadapannya. Lagi-lagi, poin milik Moyu meningkat drastis, bahkan sampai 2 kali lipat dari poin sebelumnya. Master Ning cuman bisa terdiam melihat poin dari peserta satu ini terus meningkat. Dengan keringat yang sejagung-jagung, dia bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi di dalam dimensi ekspedisi itu? Kelas apa sebenarnya Necromancer ini? Dan sampai mana batas kekuatan dari kelas baru satu ini? Dia tak mampu memprediksi semua hal itu. Sedangkan di sisi Moyu, setelah dia melakukan pemusnahan itu, muncul serangan hujan api dari arah belakangnya. Ya, serangan itu berasal dari para Lizardmen dengan tipe penyihir. Ternyata masih ada beberapa gelombang monster yang berdatangan setelah menerima sinyal SOS.
Dengan sigap, para skeleton menghadang serangan itu dengan tubuhnya. Ledakan yang sangat dahsyat itu pun terjadi. Moyu yang berhasil selamat dari serangan itu hanya bisa tersenyum dan akan melakukan serangan balik kepada mereka. Setelah serangan itu mampu Moyu tahan, para lizardmen yang lainnya secara bersama-sama melakukan serangan. Moyu kembali memanggil ke-9 skeletonnya, dan para skeleton itu telah bersiap untuk menyerang balik para lizardmen. Dengan sekali instruksi saja, para skeleton itu menerjang lurus ke arah gerombolan lizardmen. Jual beli serangan pun terjadi. Tebasan demi tebasan dilancarkan oleh para skeleton kepada lizardmen. Melihat beberapa lizardmen telah mampu ditumbangkan, tanpa banyak omong, Moyu menggunakan skill ledakannya. Lagi-lagi, pembasmian pun terjadi. Satu persatu dari pasukan lizardmen tumbang dan meledak. Ledakan ini memiliki efek seperti domino, dan akhirnya ledakan ini sampai di titik di mana lizardmen tipe penyihir itu berdiri. Dan akhirnya, seluruh lizardmen yang menyerbu Moyu habis seketika tanpa jejak. Karena telah berhasil membasmi banyak monster, poin yang didapatkan Moyu langsung naik drastis. Dari yang tadinya 8.000 poin, sekarang menjadi 14.600 poin. Kenaikan yang sangat signifikan ini membuat para pengawas hanya bisa terperangah, karena belum ada kandidat yang mampu melakukan hal ini sebelumnya. Kembali ke sisi Moyu, sepertinya gelombang kedua pun telah muncul. Beberapa kelompok monster kembali muncul di sekitar Moyu. Setelah dia amati, kemungkinan ada sekitar 40 kelompok di gelombang kedua ini. Bukan hanya level saja yang naik menjadi level 16, akan tetapi kekuatan dari monster itu sepertinya juga meningkat. Di ruangan pengawas, orang-orang sedang membicarakan tentang Moyu. Selama 100 tahun terakhir, cuman ada satu orang yang mampu melewati ujian tahap kelima di gelombang ketiga. Para pengawas meyakini jika Moyu telah mengaktifkan bakat bawaan dari profesinya. Jika memang itu terjadi, maka dia akan mampu melewati tahap ketiga juga. Dan itu adalah sebuah anugerah besar bagi umat manusia. Poin peserta yang berada di layar para pengawas kembali berubah. Lagi-lagi, poin milik Moyu naik secara drastis. Sekarang, poin yang dia miliki telah mencapai 34.000 poin. Para pengawas yang tadinya berdiskusi satu sama lain, sontak secara bersama-sama melihat ke arah layar yang menampilkan poin para peserta. Mereka sangat yakin jika Moyu saat ini telah menghadapi gelombang monster kedua. Dan jika dilihat dari kenaikan poinnya, ada kemungkinan Moyu telah mengalahkan lebih dari 100 monster di gelombang kedua ini. Scene berpindah di pusat kota Xiajing di Kekaisaran Senxia. Di sana, tampak sebuah menara yang menjulang tinggi melebihi gedung-gedung yang ada di kota itu. Ya, itu adalah menara ujian yang dipakai oleh para peserta. Menara ini adalah salah satu dari ketiga menara agung di Kekaisaran Senxia. Tanpa diduga, cuaca di kota itu mendadak berubah menjadi gelap dan muncul serangan tak terduga dari arah langit. Ternyata serangan itu berasal dari iblis neraka yang mencoba untuk mengganggu ujian dari para peserta. Untungnya, menara itu telah dilapisi oleh energi pelindung. Energi itu berubah menjadi sebuah tangan yang berhasil menghadang serangan dari kekuatan gelap. Dan akhirnya, energi pelindung itu juga mampu melenyapkan jelmaan dari iblis neraka yang mencoba menyerang menara ujian. Dan sangat disayangkan, karena energi gelap itu telah mengkontaminasi energi dari menara ujian.
Ketiga tetua di kekaisaran pun turun tangan untuk membersihkan energi gelap dari menara ujian. Salah satu dari ketiga siluet itu pun ditunjukkan. Dia adalah Tetua Bai. Dia meminta kepada salah satu rekannya untuk segera membersihkan energi gelap yang telah mengkontaminasi menara ujian itu. Ketua itu pun menyetujui permintaan dari Ketua Bai. Akan tetapi, dia membutuhkan waktu selama 1 jam untuk membersihkannya. Sedangkan di dalam menara ujian, para peserta dipindahkan secara paksa ke satu lokasi di dalam dimensi ekspedisi. Mereka semua kebingungan, kenapa mereka bisa dipindahkan ke dalam dimensi juga, padahal cuma ada 5 peserta yang mengikuti ujian tahap kelima kali ini. Di sekitar Moyu, selain para peserta bermunculan, monster-monster yang dihadapi juga menghilang seluruhnya. Di belakangnya muncul Sue yang juga diteleportasi paksa ke satu lokasi. Tak lama dari itu, energi spiritual dari Tetua Bai berhasil menembus menara ujian. Energi itu memproyeksikan Ketua Bai. Dia mengumumkan jika terjadi serangan terhadap menara ujian oleh jelmaan iblis dari neraka. Dan untuk membereskan permasalahan ini, dia bersama ketua yang lainnya membutuhkan waktu selama 1 jam. Dia berharap para peserta yang ada di dalam dimensi ekspedisi bertahan selama waktu itu. Setelah itu, Wang Zihao memberikan semangat kepada para peserta yang lainnya. Mereka harus berjuang sebagai kesatria dari kekaisaran Sensia. Sedangkan di sisi Moyu, dia masih berpikir keras. Karena setahu dia, prajurit dari neraka minimal memiliki level 70. Sedangkan mereka yang berada di dimensi ekspedisi hanya memiliki level sekitar 12-16 saja. Salah satu peserta yang berada di sana menyadari, jika di langit dimensi ekspedisi ini muncul sebuah benda bulat besar seperti bulan darah. Dan benar saja, benda itu adalah media dari jelmaan iblis neraka yang telah masuk ke dalam menara ujian. Bulan darah itu kemudian memunculkan sebuah monster di hadapan para siswa. Hal yang Moyu takuti ternyata tidak terjadi. Monster yang disummon oleh bulan darah itu cuma memiliki level 19. Ternyata, meskipun beberapa aturan di dalam menara ujian telah dirusak, untungnya aturan level maksimal di dalam menara itu tidak ikut rusak. Aturan di dalam menara itu adalah hanya peserta di bawah level 20 saja yang bisa memasuki menara ujian. Para hunter bersiap untuk menghadapi monster summon dari jelmaan iblis neraka. Akan tetapi, iblis neraka itu tidak berhenti sampai di situ saja. Dia masih terus-menerus mensummon monster sehingga terbentuklah satu kelompok besar monster lizardman dengan level 19. Sue yang melihat monster-monster itu langsung ketakutan. Dia bergegas bersembunyi di balik tubuh Moyu. Melihat pasukan yang cukup besar, Moyu langsung berubah ke mode serius. Kali ini, apapun yang terjadi, dia sudah siap untuk menghadapi para monster lizardman di hadapannya. Sedangkan para hunter yang lainnya terlihat sangat ketakutan melihat jumlah lawan yang akan mereka hadapi sangatlah banyak. Akan tetapi, beberapa hunter yang ada di sana masih memiliki tekad seorang pejuang untuk bisa mengalahkan monster-monster itu dan bertahan selama 1 jam seperti yang Tetua Bai minta. Moyu masih dengan 9 skeletonnya mencoba untuk menghadapi pasukan lizardman yang disummon oleh iblis neraka. Dia memerintahkan skeleton-skeleton itu untuk segera menerjang musuh-musuhnya. Sue yang khawatir dengan Moyu memintanya untuk segera kembali. Akan tetapi, Moyu malah memerintahkan Sue untuk segera menjauh dari medan peperangan. Sue menolak mentah-mentah permintaan dari Moyu. Tanpa Sue sadari, di belakangnya ada beberapa hunter yang masih ingin berjuang bersama-sama.
Moyu sedikit terkejut melihat hal itu. Dia tidak menyangka masih ada beberapa hunter yang ingin berjuang melawan pasukan Lizardman ini. Sebelum para hunter itu maju menerjang pasukan Lizardman, terlebih dahulu dia memanggil 100 pasukan skeletonnya. Dengan satu perintah saja, para skeleton itu bergegas menyerang pasukan Lizardman. Salah satu hunter di sana sangat terkejut karena para skeleton itu memiliki kecepatan yang tidak lazim. Akhirnya, kedua kubu yang berlawanan telah bertemu. Jual beli serangan pun telah terjadi kembali. Tebasan demi tebasan dari para skeleton itu dilancarkan. Sayangnya, pasukan Lizardman dari iblis neraka ini memiliki HP yang cukup tinggi. Sampai-sampai skeleton milik Moyu tidak mampu menghabisinya hanya dengan 1 atau 2 kali tebasan. Moyu yang masih menganalisis pertempuran ini dari belakang, akhirnya menemukan celah yang cukup baik baginya. Dia hanya menunggu salah satu musuhnya tumbang dan dia akan meledakkannya. Bagi skill ledakannya, musuh yang memiliki HP yang sangat tinggi dapat membuat kekuatan dan radius ledakannya akan semakin tinggi juga. Tak lama kemudian, momen yang dia tunggu-tunggu pun terjadi juga. Salah satu Lizardman berhasil ditumbangkan. Moyu sedikit terkejut karena monster-monster ini memberinya experience saat mengalahkannya. Tak mau kehilangan momen yang sangat bagus, Moyu bergegas mengangkat tangannya dan mengaktifkan skill ledakan. Tak lama dari itu, ledakan yang terjadi memicu ledakan-ledakan lainnya. Para hunter di sana sangat terkejut. Monster yang jumlahnya sangat banyak itu mampu Moyu hadapi sendirian. Padahal, monster-monster itu selain memiliki level yang sangat tinggi, mereka juga memiliki statistik yang sangat tinggi juga. Di sisi Moyu, setelah dia berhasil mengalahkan pasukan Lizardman itu, dia hanya terdiam dan memandang ke arah bulan darah di atasnya. Akhirnya, dia melihat wujud dari iblis neraka itu pada bulan darah. Dia memerintahkan skeletonnya untuk melempar salah satu jasad dari Lizardman ke arah bulan darah itu. Secara bersamaan, Moyu juga melompat ke arah bulan darah. Iblis itu terkejut melihat tindakan dari manusia di hadapannya. Sesaat setelah Moyu mendekati bulan darah itu, lagi-lagi dia mengaktifkan skill ledakannya, dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di dekat bulan darah. Ternyata ledakan yang sangat dahsyat itu belum mampu untuk menghabisi iblis neraka. Moyu kembali melanjutkan serangannya dengan skill Soul Flame. Skill itu langsung Moyu lemparkan tepat ke arah bulan darah. Tanpa iblis itu duga, ternyata serangan kali ini sangat berefek kepadanya. Jiwa iblis itu mulai terbakar. Dia terheran-heran karena ada sebuah kekuatan yang mampu membakar jiwanya. Sedangkan salah satu dari ketiga tetua yang berada di luar menara merasakan jika kekuatan iblis neraka itu mulai melemah. Dia menyampaikan kepada kedua rekannya perihal hal itu. Salah satu rekannya yang bernama Ketua Bai mengira jika seluruh kandidat siswa dari Universitas Xiajing yang berada di dalam menara telah dimusnahkan. Ketua berambut putih itu menenangkan rekannya. Dia mengatakan, para siswa yang ada di dalam menara masih dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Ketua Bai merasa sedikit lega. Dia masih terus berpikir, siapa yang mampu membuat energi dari iblis neraka itu melemah? Apakah itu ulah dari siswa dengan level 15 dan 16 itu? Sangat disayangkan, karena kekuatan dari iblis neraka itu mampu menghalangi kekuatan mereka. Sampai-sampai mereka tidak bisa masuk ke dalam menara ujian dan membantu para peserta.
Sedangkan di dalam menara, iblis neraka itu sangat marah karena ada manusia yang berani menyerangnya. Dia pun kembali mensumon pasukan Lizardman-nya. Setelah pasukan itu terkumpul, dia bergegas memerintahkan para Lizardman itu untuk menghabisi manusia yang berani menyerangnya. Sedangkan di sisi Moyu, setelah dia menyerang iblis neraka itu, skill ledakannya akhirnya meningkat ke level 2. Kekuatan ledakan dari skill itu sekarang meningkat menjadi 150% dari HP lawannya. Jauh di belakangnya, pasukan Lizardman berlari ke arahnya. Dia hanya melirik ke arah pasukan itu dengan senyuman jahatnya. Pertarungan yang sengit pun terjadi kembali. Lagi-lagi dia meledakkan salah satu jasad Lizardman, sehingga membuat Lizardman di sekitarnya tumbang tak bernyawa. Hunter di sana yang melihat kejadian itu masih tidak percaya, karena cukup satu orang saja dapat menghabisi pasukan iblis neraka yang mereka anggap sangat kuat. Tak sampai di situ saja, Moyu memerintahkan para skeletonnya untuk melemparkan beberapa jasad Lizardman ke arah bulan darah. Akhirnya, bulan darah itu berhasil dimusnahkan, dan kekuatan gelap dari iblis neraka itu sudah lenyap dari menara ujian. Para hunter di sana juga merasa lega karena situasi ini bisa diatasi. Sedangkan di luar menara ujian, ketua berambut putih menyampaikan kepada ketua Bai jika kekuatan iblis neraka itu telah lenyap sepenuhnya, dan tidak ada satupun siswa yang terluka ataupun tewas. Ketua Bai sangat bersyukur mendengar kondisi itu. Dia berencana untuk segera memindahkan para peserta ujian ke lapangan akademi. Dia pun kembali memasukkan auranya ke dalam menara ujian. Dia menyampaikan jika masalah ini telah berhasil diatasi. Dia berencana ingin memindahkan seluruh peserta kembali ke lapangan akademi. Sue masih terus memandangi Moyu. Dia berpendapat jika seandainya tidak ada Moyu di sini, mungkin hasilnya akan berbeda. Sesaat setelah pengumuman itu, para peserta kembali diteleportasi ke lapangan akademi. Di sana, para pengawas mengumumkan jika ujian kali ini telah berakhir. Dan selain skor yang akan ditampilkan, mereka juga akan mengevaluasi para siswa yang berhasil melewati ujian kali ini. Para pengawas dan tetua sedang berunding untuk mengevaluasi para siswa. Untuk Lin Moyu sendiri, para pengawas dan tetua tidak perlu lagi mengevaluasinya, karena mereka telah melihat rekaman dari pertarungan melawan pasukan iblis neraka. Setelah beberapa saat, para pengawas mengumumkan hasil dari evaluasi mereka. Peringkat pertama diduduki oleh Lin Moyu dengan perolehan poin 34.600 dan evaluasi luar biasa. Mendengar Moyu menduduki peringkat pertama, Sue yang ada di dekatnya bergegas mengucapkan selamat kepada Moyu. Moyu hanya membalas dengan senyuman tipis. Sue sangat terkejut melihat Moyu ternyata bisa tersenyum. Karena selama dia berteman dengan Moyu, baru kali ini dia melihatnya tersenyum. Peringkat kedua pun diumumkan. Di peringkat kedua ditempati oleh Xia Sue dengan poin 7.600 dan evaluasi luar biasa. Mendengar peringkat pertama dan kedua adalah muridnya, Guru Yun tersenyum bangga. Setelah itu, pengumuman pun dilanjutkan. Di peringkat ketiga diduduki oleh Feng Xiu dengan poin 6.700 dan evaluasi luar biasa. Peringkat keempat diduduki oleh Zhou Mei dengan poin 6.325 dan evaluasi luar biasa. Di peringkat kelima diduduki oleh Wang Zihao dengan poin 6.300 dan evaluasi buruk. Jelas saja para pengawas memberikan evaluasi buruk karena saat melawan pasukan Raja Iblis Neraka,
dia hanya terduduk lemas tanpa membantu sedikit pun. Mendengar evaluasinya yang dinilai buruk, Zihao segera memprotes para pengawas. Di saat yang bersamaan, muncul portal teleportasi di bawah kakinya. Dia pun langsung dipindahkan entah kemana. Dia melupakan peraturan saat sebelum ujian ini dimulai. Siswa dilarang berbicara saat para pengawas memberikan pengumuman. Para pengawas melanjutkan pengumumannya. Untuk angkatan tahun ini, peserta terbaik diraih oleh Lin Moyu. Para peserta yang ada di lapangan akademi bersorak gembira. Akan tetapi, kebahagiaan mereka terhenti saat para pengawas mengumumkan jika saat ini muncul perintah dari kekaisaran. Perintah ini berisi sebuah informasi jika Moyu juga dinobatkan sebagai siswa terbaik tingkat nasional di tahun ini. Lagi-lagi orang-orang di sana bersorak bahagia. Bahkan, Guru Yun cuma bisa menganga mendengar pengumuman itu. Dia tidak menyangka muridnya menjadi juara tingkat nasional. Tak lama dari itu, muncul dua orang hunter dari arah belakang Moyu dan Sue. Kedua orang itu adalah Feng Xiu dan Zhuo Mei. Mereka mengucapkan selamat kepada Moyu atas keberhasilannya. Di sana, Sue memperingatkan kedua orang itu jika Moyu adalah siswa yang sangat jarang berbicara dengan orang asing. Akan tetapi, Moyu sedikit membantah pernyataan dari Sue. Hari ini, dia sudah berbicara sebanyak 26 kata. Sue yang mendengar itu merasa sedikit malu. Itu membuat Feng dan Mei tertawa terbahak-bahak. Xin pun berpindah di malam harinya. Moyu yang sedang berada di rumahnya, dia masih melihat foto kebersamaan dia dengan kakak dan neneknya. Tak lama dari itu, seseorang mengetok pintu rumahnya. Dia pun bergegas membukakan pintu untuk tamunya itu. Saat pintu itu dibuka, tampak dua orang tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya. Salah satu tamu itu mengeluarkan aura mengancam. Dengan sigap, Moyu mengeluarkan salah satu skeletonnya sebagai bentuk pertahanan. Orang itu pun langsung menghentikan aura membunuhnya. Dia sangat kagum melihat respon dari Moyu. Moyu yang melihat orang itu adalah tetua bayi, dia langsung membungkuk dan meminta maaf atas tindakannya. Moyu pun bergegas mempersilahkan kedua tamunya masuk ke dalam rumahnya. Tetua bayi menilai Moyu sebagai orang yang cukup tenang. Dia juga menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya ke rumah Moyu. Di sini, tetua bayi ingin memberikan dua hal kepada Moyu. Yang pertama adalah sebuah kartu yang berisikan 100.000 poin tambahan karena telah menjadi juara nasional di ujian sebelumnya. Tetua bayi juga mengingatkan kepada Moyu untuk dengan bijak menggunakan poin yang dia miliki di dalam akademi. Karena poin ini akan jauh lebih berharga dibandingkan dengan uang dan emas. Hadiah kedua adalah scroll skill yang bisa Moyu pakai. Sama seperti sebelumnya, scroll ini kemungkinan akan memberikan Moyu skill baru atau meningkatkan skill yang sudah ada. Dan tetua bayi memberikan hadiah ketiga berupa tambahan skill saat dia berada di dimensi ekspedisi. Tetua bayi juga mengingatkan Moyu untuk mengikuti ujian di menara Sensia. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi para pemula di Akademi Xiajing. Dia juga meminta Moyu untuk mempersiapkan dengan baik semuanya sebelum memasuki menara itu. Setelah itu, tetua bayi melihat ke arah skeleton milik Moyu. Skeleton itu hanya memiliki statistik yang biasa-biasa saja. Mendengar tetua bayi mengatakan jika skeletonnya hanya memiliki statistik yang biasa, Moyu sedikit terkejut karena hanya dialah satu-satunya orang yang mampu melihat peningkatan statistik dari para skeletonnya. Tetua bayi melanjutkan pertanyaannya. Dia masih penasaran bagaimana Moyu mengalahkan iblis neraka di dalam menara ujian.
Apakah dia sudah membangkitkan bakat bawaannya? Moyu pun menjawab dengan sedikit serius. Dia mengakui jika memang dia telah membangkitkan bakat bawaannya. Skill itu mampu meningkatkan seluruh kemampuan makhluk panggilannya. Mendengar jawaban itu, Tetua Bai akhirnya memahami bagaimana Moyu bisa mengalahkan iblis neraka di dalam menara ujian. Dia pun meminta Moyu segera berkemas dan bersiap untuk berangkat ke Akademi Xiajing malam ini juga. Singkat cerita, Moyu pun telah berkemas dan dia sudah berada di luar apartemennya. Ketua Bai mengajak Moyu untuk berdiri di lingkaran teleportasi. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun telah berteleportasi ke titik tujuan yang telah ditentukan. Sesampainya di Akademi Xiajing, Tetua Bai menjelaskan jika pintu gerbang akademi ini bukanlah pintu gerbang biasa. Gerbang ini dirancang sebagai senjata pertahanan akademi. Bahkan, jika ada ahli tingkat tinggi yang mencoba untuk menerobos akademi, harus membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Sambil menjelaskan perihal akademi, Tetua Bai mengajak Moyu ke ruangan akomodasi. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di ruangan akomodasi, dan Tetua Bai mengenalkan Moyu kepada seseorang yang bertanggung jawab di bagian itu. Pria itu menyapa Moyu dengan sangat ramah. Dia menanyakan kepada Moyu, ingin tinggal di mana selama dia belajar di akademi. Pria itu menjelaskan beberapa ruangan yang disediakan oleh akademi. Ruangan pertama adalah ruangan untuk 4 siswa dengan harga 500 poin akademi per bulannya. Ruangan kedua adalah ruangan untuk 2 orang siswa dengan harga 1000 poin akademi per bulannya. Ruangan ketiga adalah ruangan single atau bisa dibilang untuk 1 orang siswa dengan harga 2000 poin akademi per bulannya. Ada juga beberapa ruangan yang sangat mewah. Ruangan ini adalah sebuah rumah hunian seharga 10.000 poin akademi per bulannya. Dan yang terakhir adalah sebuah mansion dengan lapangan latihan. Sebelum orang itu selesai menjelaskan semuanya, Moyu telah memutuskan untuk memilih ruangan single dengan harga 2.000 poin akademi per bulannya. Setelah itu, pengurus akomodasi itu menyodorkan sebuah mesin pembayaran kepada Moyu. Moyu pun memberikan kartu yang berisikan poin yang telah dia kumpulkan selama ujian. Setelah selesai melakukan pembayaran, pengurus akomodasi itu terkejut dengan nominal kartu yang Moyu miliki. Dia menanyakan dari mana Moyu mendapatkan poin sebanyak itu. Dengan santai, Moyu menjawab jika dia adalah juara tingkat nasional saat ujian kemarin. Jadi, poin itu adalah poin yang dia dapatkan dari ujian dan ditambah dengan poin hadiah yang diberikan oleh akademi. Tanpa banyak omong, pengurus akomodasi itu segera berpamitan dan meninggalkan Moyu sendiri di dalam kamarnya. Setelah pengurus itu meninggalkannya sendirian, dia memutuskan untuk bermeditasi. Malam pun berganti pagi. Bel pintu yang ada di ruangannya terus berbunyi. Dia merasa sedikit terganggu dengan suara bel itu. Akhirnya, dia memutuskan untuk membukakan pintu untuk orang yang berada di depan ruangannya. Setelah dibuka, ternyata yang ada di depan ruangannya adalah Yi Yi, seorang asasin yang bertemu saat Moyu sedang leveling. Yi Yi ingin mengajak Moyu keliling akademi, akan tetapi sebelum itu dia terlebih dahulu mengajak Moyu untuk sarapan. Beberapa saat kemudian, mereka berdua telah sampai di kantin akademi. Mereka pun langsung mengambil beberapa makanan yang tersedia. Setelah itu, Moyu langsung melakukan pembayaran makanan yang telah dia dan Yi Yi ambil. Yi Yi pun terkejut, Moyu membayar semua tagihan itu dengan menggunakan poin akademi. Padahal dia sudah pernah mengingatkan kepada Moyu jika poin akademi itu sangatlah berharga. Setelah dia cek tagihannya, untung saja harga makanan yang dia ambil hanya berharga 5 poin akademi. Beberapa saat setelah mereka sarapan,
Yi Yi mengajak Moyu untuk melanjutkan kegiatannya. Yi Yi akan membantu Moyu untuk menyelesaikan pendaftaran di akademi. Di tengah jalan, Moyu memberikan inti kristal Raja Goblin kepada Yi Yi secara cuma-cuma. Dengan malu-malu, dia berpura-pura menolak pemberian itu. Akan tetapi, Moyu menegaskan jika dia rela memberikan inti kristal itu secara cuma-cuma. Setelah memastikan keputusan dari Moyu, dia pun menerima inti kristal itu dengan senang hati. Akhirnya, mereka telah sampai di gedung urusan akademi. Di sini, Moyu diminta untuk menyelesaikan pendaftarannya. Setelah itu, Moyu mencoba mengakses informasi tentang kakaknya. Akan tetapi, hanya sebuah nama saja yang dia dapatkan. Tidak ada informasi detail tentang siswa yang dia cari. Yi Yi melanjutkan perjalanannya. Dia mengajak Moyu ke ruang kelasnya untuk menemui seseorang. Sesampainya di ruang kelas, Yi Yi mengenalkan Moyu kepada Tao Zi. Mereka berdua pun mengenalkan diri satu sama lain. Wanita di hadapannya adalah Jiang Tao Tao atau biasa dipanggil Tao Zi. Kesatria elf level 23. Moyu juga memperkenalkan dirinya. Dia seorang necromancer dengan level 17. Tiba-tiba saja, orang yang berada di belakang Tao menghentakkan tongkatnya dan meremehkan Moyu karena dia masih berada di level 17. Yi Yi langsung menegur temannya itu. Dia memperingatkan Ling agar tetap menjaga omongannya karena siswa di hadapan mereka adalah siswa rekomendasi dari Master Bai. Ling mengetahui jika Moyu memang adalah murid rekomendasi Master Bai. Akan tetapi, dari pengalaman yang selama ini dia alami, murid-murid berprestasi yang pernah bergabung dengan tim ini semuanya adalah sampah. Tidak menutup kemungkinan jika siswa di hadapan dia saat ini juga adalah sampah. Bagi Ling, yang terpenting di dalam tim ini adalah kekuatan. Tidak peduli itu murid berprestasi atau tidak, jika tidak kuat, mereka tetaplah sampah. Moyu dengan santai menganggap jika Ling adalah pria gila. Bayangkan saja, putri dari keluarga Xia tidak pernah menunjukkan sifat sombong seperti Ling. Ling yang tidak terima dengan omongan dari Moyu, dia berencana akan mengeluarkan skillnya saat itu juga. Untungnya, Yi Yi dan Tao dengan sigap menghentikan tindakan dari temannya itu. Setelah itu, Tao meminta maaf kepada Moyu atas apa yang telah terjadi barusan. Dia akan memberikan informasi lebih lanjut soal misi percobaan ini di esok hari. Yi Yi bergegas mengajak Moyu untuk pergi ke toko perlengkapan. Dia berencana ingin membeli semua kebutuhan yang akan dibawa ke dalam misi percobaan besok. Sedangkan Tao dengan tegas memperingatkan Ling agar tidak berbuat seenaknya. Dia memahami emosi dari Ling karena Moyu menggantikan posisi adiknya di dalam misi percobaan kali ini. Beberapa saat kemudian, Yi Yi dan Moyu telah sampai di toko perlengkapan. Di sana, Yi Yi membeli semua kebutuhan yang diperlukan oleh timnya untuk menghadapi misi percobaan. Sedangkan Moyu di sana hanya ingin menjual item yang dia dapat dari Dungeon Raja Goblin. Setelah membeli semua kebutuhan yang akan dibawa besok, Yi Yi menyarankan kepada Moyu untuk membeli gelang komunikasi supaya dia bisa menghubunginya besok pagi. Beberapa saat setelah itu, mereka berdua kembali ke tempat Moyu tinggal. Di sana, mereka berdua berpisah satu sama lainnya. Saat berada di ruangannya, Moyu berencana menggunakan scroll yang dia dapat dari Master Bai. Dia berharap mendapatkan skill yang sangat berguna untuk membantunya menjalankan misi percobaan besok hari. Dia pun memfokuskan energinya ke dalam scroll di genggamannya. Di saat yang bersamaan, scroll itu menyala terang
dan tak lama dari itu scroll di genggamannya melebur menjadi sebuah energi. Dan benar saja, Moyu mendapatkan skill baru. Skill ini berfungsi sebagai debuff yang bisa melambatkan pergerakan dari musuhnya. Setelah dia analisis, ternyata dia sudah memiliki 3 skill yang berbeda. Skill yang pertama adalah skill summoning yang bisa digunakan sebagai pemanggilan pasukan. Skill yang kedua adalah skill serangan. Skill ini adalah skill soul flame yang dapat membakar jiwa dari lawannya. Dan skill ketiga adalah skill kutukan atau debuff. Skill ini dapat membuat lawannya menjadi lebih lambat, dan skill ini juga bisa dipakai untuk 2 situasi. Situasi yang pertama adalah saat dia dikejar musuh, dia dapat memperlambat pergerakan musuhnya sehingga dapat dengan mudah melarikan diri. Dan di situasi yang kedua adalah di saat dia memburu musuhnya, dia dapat memperlambatnya supaya musuh itu tidak dapat melarikan diri. Setelah selesai menganalisis semua skillnya, Moyu memilih untuk bermeditasi di malam itu. Dia pun berharap dapat memulihkan kondisinya ke dalam keadaan yang prima. Malam pun berlalu dan pagi pun tiba. Gelang komunikasi yang Moyu pakai berbunyi cukup keras. Setelah dia lihat, ternyata itu adalah panggilan dari Yi Yi. Dia meminta Moyu untuk bergegas bersiap-siap karena dia ingin mengajaknya sarapan terlebih dahulu. Beberapa saat setelah Moyu dan Yi Yi selesai sarapan, mereka berdua bergegas menuju ruang kelas tempat berkumpulnya tim yang akan berangkat. Di sana, tampak Ketua Tao sedang menunggu kedatangan mereka berdua. Dan saat mereka sudah berkumpul dengan tim yang lainnya, Ling yang dari kemarin mencari gara-gara dengan Moyu, hari ini dia masih tidak bisa menerima keberadaan Moyu di tim itu. Karena tidak mau pusing berkelanjutan, Tao meminta seluruh anggota timnya memperkenalkan dirinya masing-masing beserta profesi dan levelnya. Dimulai dari wanita berkacamata bernama Miao Yu dengan level 20 dan berprofesi sebagai Spirit Sake. Dan anggota kedua dengan badan kekar bernama Duan Gao dengan level 20 dan berprofesi sebagai Priest. Dan anggota ketiga, dia adalah si resek Ling Zhen dengan level 21 dengan profesi Warlock. Dan anggota keempat adalah Jiang Tao Tao dengan level 23 dan profesi sebagai Spirit Knight. Dan anggota keempat adalah Lin Moyu dengan level 17 dan profesi sebagai Necromancer. Dan anggota terakhir adalah Ming Yi Yi dengan level 19 dan berprofesi sebagai Shadow Assassin. Setelah mereka semua memperkenalkan diri masing-masing, Tao Tao menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk berkumpul dan merapat ke arahnya. Karena dia akan mengaktifkan batu teleportasi untuk memindahkan mereka semua ke depan menara Sensia. Batu teleportasi pun diaktifkan, dan dalam waktu singkat mereka telah berpindah di depan menara Sensia. Tao Tao meminta seluruh anggotanya untuk mengikutinya. Saat mereka semua memasuki menara, mereka pun dipindahkan ke sebuah wilayah yang bernama Pulau Mermaid. Tao Tao meminta kepada seluruh anggotanya untuk menyentuh batu hijau di depan mereka. Batu itu adalah batu misi. Hanya dengan menyentuhnya, mereka dapat mengetahui misi yang harus mereka selesaikan di ujian percobaan kali ini. Saat Moyu menyentuh batu itu, muncul sebuah misi yang memintanya untuk pergi ke Dungeon Air Mata Putri Duyung dan mengalahkan bos Dungeonnya. Dan diwajibkan untuk mendapatkan item Air Mata Putri Duyung. Adapun 3 syarat yang harus mereka patuhi. Intinya, hanya anggota dengan level maksimal 20 yang bisa memasuki Dungeon Air Mata Putri Duyung. Dan hanya anggota yang mendapatkan Air Mata Putri Duyunglah yang dianggap sebagai pemenangnya.
Tahu-tahu sebagai ketua kelompok tidak menyangka jika misi kali ini adalah misi di Pulau Mermaid. Karena Dungeon Air Mata Putri Duyung ini berada di luar wilayah Kekaisaran Sensia. Di kekaisaran ini saja memiliki 10 kelompok yang mewakili akademi masing-masing. Jika mereka bertemu dengan kelompok yang lainnya, biasanya mereka hanya akan menjaga pintu Dungeon saja. Akan tetapi, ada satu kasus yang pernah terjadi yang menyebabkan salah satu peserta kehilangan nyawanya. Jika seandainya hal buruk itu terjadi, tahu-tahu meminta seluruh anggota timnya untuk segera berlari dan menyelamatkan diri masing-masing. Keselamatan jauh lebih penting daripada menyelesaikan misi ini. Setelah memberikan instruksi singkat, dia meminta priest yang ada di anggota partinya untuk memberikan seluruh buff yang dia punya kepada semua orang yang ada di tim ini. Dengan sigap, priest itu mengangkat tongkatnya dan mengeluarkan seluruh skill buff-nya. Buff itu meliputi peningkatan kekuatan, peningkatan kecepatan, peningkatan pertahanan, peningkatan mana. Moyu penasaran, apakah skeletonnya bisa mendapatkan buff ini juga? Akhirnya, dia memanggil salah satu skeletonnya. Dia meminta kepada priest itu untuk memberikan skeleton itu buff-nya juga. Sangat disayangkan, buff itu nggak bekerja ke skeleton. Setelah itu, muncul celetukan yang sangat mengganggu telinga Moyu. Dengan pelan tapi tegas, Ling mengatakan jika skeleton itu sama tidak bergunanya seperti masternya. Sontak secara bersama-sama, skeleton dan Moyu melirik tajam ke arah Ling. Kali ini, sepertinya tingkat kesabaran Moyu sudah mulai menipis. Setelah melihat Moyu dan skeletonnya kompak melirik kepadanya, Ling dengan sigap mengambil ancang-ancang untuk melawan balik. Melihat kedua timnya akan bertarung, tahu-tahu bergegas menghentikan pertikaian itu. Dia mempersilahkan Ling dan Moyu bertarung dengan syarat mereka harus menyelesaikan misi percobaan ini terlebih dahulu. Setelah situasinya sedikit tenang, dia meminta seluruh anggota timnya untuk mengikutinya. Dia meminta semuanya untuk segera memasuki Pulau Mermaid, dan sebisa mungkin untuk menghindari melawan monster mermaid yang menghalangi jalan mereka. Tak seberapa lama mereka berlari, tiba-tiba saja dari arah sungai di dekat mereka muncul seekor mermaid soldier dengan level 19. Dengan sigap, tahu-tahu menerjang lurus ke arah mermaid soldier itu. Disusul dengan serangan kedua dari Ling yang mengeluarkan bola api ke arah mermaid soldier yang terlempar oleh serangan Tahu-Tahu. Yi sebagai assassin, dia akan melakukan serangan fatal kepada mermaid soldier. Tak butuh waktu lama, tim itu berhasil menumbangkan satu mermaid soldier yang menghalangi mereka. Di dalam perjalanannya, mereka terus-menerus menghadapi musuh yang cukup kuat. Kali ini, mermaid soldier yang muncul berlevel 21. Untuk mempercepat pergerakan mereka, Miao menggunakan skill tornadonya untuk menghambat pergerakan dari monster yang mengejar mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhasil melarikan diri dari monster mermaid. Ternyata, di hadapan mereka terdapat beberapa kelompok mermaid soldier. Tahu-tahu memikirkan berbagai kemungkinan yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, Moyu menawarkan diri untuk mengatasi masalah kali ini. Dia menjelaskan rencana yang dia miliki. Dia akan menggunakan skeletonnya untuk memancing seluruh pasukan mermaid soldier yang menghalangi jalan. Setelah semua mermaid itu terpancing, baru mereka akan melewati jalan di hadapan mereka dengan aman. Tahu-tahu menganggap rencana Moyu adalah rencana yang sangat brilian. Dia menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Moyu. Skeleton itu pun bergegas berlari ke arah kerumunan. Dengan kecepatan saat ini, skeleton itu tidak akan mudah untuk ditangkap oleh pasukan mermaid. Melihat mermaid-mermaid itu sudah mengejar skeleton milik Moyu, tahu-tahu memerintahkan seluruh anggota timnya untuk bergegas berlari.
Beberapa saat pun berlalu dan akhirnya mereka semua telah sampai di depan air terjun. Mereka hanya butuh menaiki tebing itu dan kemudian tak lama lagi mereka akan sampai di gerbang Dungeon air mata Putri Duyung. Sedangkan di sisi lain, Ling masih terus-menerus meremehkan dan merendahkan Moyu dengan celetukannya. Kali ini, Moyu tidak hanya meliriknya dengan tatapan tajam. Dia juga memperingatkan Ling untuk tidak mengulangi hal ini lagi. Cukup kali ini saja dia bisa mentolerir apa yang dilakukan oleh Ling. Pertikaian itu pun terhenti lagi saat Tao Tao menyadari jika mereka telah terkepung oleh Mermaid Soldier. Ternyata monster-monster itu berdatangan ke arah kelompok Tao Tao karena mereka dipancing oleh seorang summoner dari negara Yi. Mereka pun menganggap jika semua ini telah berakhir. Akan tetapi, Moyu lagi-lagi memerintahkan skeletonnya untuk memancing beberapa monster mermaid ke arah yang berbeda. Dan tidak hanya satu skeleton saja, dia juga mengeluarkan satu lagi skeleton tambahan untuk memancing monster mermaid yang lainnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya mereka semua dapat terbebas dari kepungan monster mermaid yang telah dipancing oleh summoner dari negara Yi. Tak lama dari itu, summoner dari negara Yi menyadari jika perangkap yang dia buat tidak berhasil. Seluruh hunter dari Kekaisaran Sensia masih berhasil mengikuti dirinya. Karena dia tak mau orang-orang itu mendapatkan item dari Dungeon Air Mata Putri Duyung, dia memerintahkan rekan-rekan pemanahnya untuk menembakkan anak panahnya ke arah hunter itu. Beberapa hunter dari Kekaisaran terkena serangan anak panah dari hunter negara Yi. Untungnya, kelompok dari Moyu masih selamat dari serangan itu karena beberapa skeleton Moyu melindungi mereka semua. Bentrokan pertama pun terjadi dan mengakibatkan beberapa hunter terluka parah. Di situasi yang kurang kondusif itu, Ling berjalan ke arah Tao Tao. Dia meminta kepada kaptennya untuk memilih salah satu dari dia dan Moyu yang akan kapten keluarkan dari tim ini. Karena dia tidak ingin satu kelompok dengan Moyu. Dia berpikir kaptennya akan memilih dirinya karena di Dungeon Air Mata Putri Duyung ini mereka membutuhkan seorang penyihir yang mampu mengeluarkan serangan area. Dan tanpa dia duga, ternyata Tao Tao malah memilih Ling untuk keluar dari kelompok ini. Ling sangat terkejut mendengar keputusan dari kaptennya. Dia menanyakan keseriusan dari keputusan kaptennya itu. Dia menganggap tanpa dirinya, misi percobaan kali ini akan mengalami kegagalan. Akan tetapi, Tao Tao menegaskan kembali kepada Ling jika kelasnya adalah kesatria elf. Dan bangsa elf memiliki insting yang sangat kuat dalam menentukan keputusan. Akhirnya, Ling telah resmi dikeluarkan dari kelompok itu, dan sekarang dia berjalan sendiri tanpa adanya kelompok. Melihat keputusan dari ketuanya, Moyu merasa cukup lega dan dia merasa bisa bergerak lebih bebas. Dia juga mengajak ketua dan seluruh anggota kelompok itu untuk memasuki Dungeon Air Mata Putri Duyung. Tao Tao kebingungan mendengar ajakan dari Moyu. Akan tetapi, Yi menenangkan kaptennya itu. Dia sama seperti Moyu, mengajak ketua dan anggota yang lainnya untuk bergegas memasuki Dungeon itu. Akhirnya, mereka sudah sampai di depan gerbang Dungeon Air Mata Putri Duyung. Gerbang itu telah dijaga oleh hunter dari negara Yi yang dipimpin oleh summoner. Summoner itu mengeluarkan makhluk panggilannya dan memerintahkan makhluk itu untuk menyerang kelompok dari Moyu. Tao Tao sebagai ketua kelompok dan kesatria elf, dia langsung memasang badan untuk menahan serangan dari makhluk panggilan itu. Dengan santai, Moyu memanggil beberapa skeletonnya untuk membantunya mengalahkan makhluk panggilan dari summoner negara Yi. Kedua makhluk summoner itu saling berhadapan dan saling melancarkan serangannya masing-masing. Alhasil, serangan dari skeleton mampu membelah makhluk panggilan dari summoner negara Yi menjadi dua bagian dengan satu tebasan saja.
Sontak itu membuat beberapa hunter dari kekaisaran dan hunter dari negara Y terkejut. Dan akhirnya, Moyu dan kelompoknya berhasil mendekati pintu gerbang Dungeon Air Mata Putri Duyung. Tak tinggal diam, summoner itu meminta seluruh anggotanya untuk menyerang kelompok dari Moyu secara bersama-sama. Mereka pun menerjang ke arah Moyu dan kelompoknya berdiri. Sangat disayangkan, Moyu telah memilih tingkat kesulitan Nekber untuk memasuki Dungeon Air Mata Putri Duyung. Serangan dari para hunter itu tidak mengenai Moyu dan kelompoknya. Karena Moyu dan kelompoknya telah terteleportasi ke dalam Dungeon. Yi Yi lagi-lagi menenangkan Tao Tao yang terlihat sangat khawatir. Dia meminta kaptennya untuk percaya kepada Moyu dan skeletonnya. Mereka berempat masih berbincang santai sesaat setelah memasuki Dungeon itu. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul notifikasi jika mereka telah mendapatkan experience dari mengalahkan Mermaid Soldier. Mereka pun terkejut dari mana asalnya experience itu. Yang mereka tidak ketahui adalah Moyu beserta pasukan skeletonnya sudah berada di barisan paling depan dan meninggalkan keempat orang lainnya. Tao Tao memerintahkan seluruh anggota partinya untuk segera mengikuti Moyu. Pris itu kebingungan karena dia masih belum memberikan buff apapun kepada anggota partinya. Tao Tao meminta kepada rekannya itu untuk melupakan soal buff. Mereka harus segera mengejar ketertinggalannya dengan Moyu. Saat mereka sudah melihat keberadaan Moyu, Moyu meminta kepada anggota lainnya untuk tetap siaga. Tebasan demi tebasan pun dilancarkan kepada para Mermaid Soldier yang menghalangi jalan mereka. Tao Tao hanya bisa terdiam karena selama ini dia selalu berada di barisan depan untuk membaca setiap gerakan dari musuhnya agar anggota partinya tetap aman. Akan tetapi, kali ini dia dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun. Tak seberapa lama, mereka akhirnya telah sampai di penghujung jalan. Mereka tidak melihat jalan yang menuju ke ruangan bos berada. Mereka semua melihat wilayah sekitar dan akhirnya Yi Yi melihat bos dari Dungeon itu yang sedang tertidur di dasar air terjun. Tao Tao berencana akan mengalihkan perhatian bos itu dan meminta kepada seluruh rekannya untuk bekerja sama. Rencana itu pun dihentikan oleh Moyu. Dia meminta ketuanya untuk tetap diam saja dan biarkan para skeletonnya yang mengurus bos ular di hadapan mereka. Satu persatu skeleton itu melompat ke arah bos ular melingkar. Para skeleton itu langsung memberikan tebasan ke arah bos ular. Monster ular itu tidak tinggal diam. Dia membalas setiap serangan dari para skeleton dengan cara mengibaskan ekornya ke arah mereka. Setelah melihat ada kesempatan, bos ular itu segera memanjat tebing dan mencoba untuk melarikan diri. Sangat disayangkan karena di saat dia mencoba untuk melarikan diri dari kepungan para skeleton, Moyu mengaktifkan skill kutukannya sehingga pergerakan dari bos ular itu berkurang drastis. Tao Tao yang melihat kemampuan dari Moyu, dia merasa kagum. Betapa kuatnya profesi necromancer ini. Monster ular itu pun kembali dikerumuni oleh para skeleton. Tebasan demi tebasan pun kembali dilancarkan ke arah monster ular itu. Monster ular itu pun tidak tinggal diam. Dia melilit salah satu skeleton hingga tubuhnya hancur. Monster ular itu juga menyemburkan cairan beracun ke arah para skeleton. Sangat disayangkan, cairan itu mampu ditebas oleh salah satu skeleton milik Moyu. Dan dalam waktu singkat, monster ular itu tidak lagi mampu menahan serangan dari para skeleton. Dan salah satu skeleton milik Moyu memberikan serangan fatal yang menancap tepat di atas kepala monster ular itu, sehingga membuat monster itu terkapar tak bernyawa. Akhirnya, mereka semua langsung diteleportasi keluar dari Dungeon itu.
tahu-tahu tidak menyangka karena raid kali ini berjalan begitu cepat. Saat mereka berada di luar Dungeon, para hunter di sana sangat terkejut karena baru 30 menit mereka sudah keluar dari Dungeon Air Mata Putri Duyung. Para hunter dari negara Y menganggap jika kelompok dari Moyu gagal melakukan raid-nya. Bukan hanya hunter dari negara Y saja yang menertawakan kelompok itu. Bahkan, Ling juga ikut menertawakan kegagalan dari kelompok Moyu. Dia dan semua hunter yang ada di sana tidak tahu jika Moyu dan kelompoknya berhasil menyelesaikan raid pertama mereka. Dengan sigap, tahu-tahu memasang kuda-kudanya untuk bertahan di depan gerbang Dungeon. Dia akan dibantu oleh 2 support di sisinya. Dia meminta Yi dan Moyu untuk menjalankan rencana selanjutnya, karena pada raid kedua dan seterusnya, hanya hunter dengan maksimal level 20 saja yang bisa masuk. Yi memberikan kode kepada ketuanya untuk tidak khawatir. Di saat yang bersamaan, dia mengaktifkan cooldown talisman yang dia miliki. Dan saat itu juga, Moyu dan Yi kembali memasuki Dungeon Air Mata Putri Duyung. Yi tidak menyangka karena apa yang dikatakan oleh Moyu kali ini sudah terwujud. Ia benar-benar membawa Yi masuk ke dalam Dungeon dengan tingkat kesulitan Nightmare. Di saat yang bersamaan, Moyu mempersiapkan seluruh pasukan skeletonnya. Dia memerintahkan pasukan skeletonnya itu untuk membersihkan seluruh monster mermaid yang menghalangi jalan mereka. Singkat cerita, mereka telah sampai kembali di titik di mana bos ular putih itu berada. Tak butuh waktu lama, Moyu dan pasukan skeletonnya telah berhasil mengalahkan bos ular putih itu. Setelah mengalahkan bos itu, Yi mengajak Moyu untuk melanjutkan perjalanannya ke wilayah Istana Mermaid. Moyu menyetujui ajakan dari rekannya itu. Lagi-lagi, setiap monster yang menghalangi jalannya mampu dibereskan satu persatu. Sampai di mana dia berada di depan ruangan bos itu berada. Saat mereka memasuki ruangan bos itu, tampak seekor monster bernama Mermaid Queen dengan statistik yang cukup tinggi. Yi yang melihat bos itu langsung bersembunyi di belakang Moyu. Dia meminta Moyu untuk segera menghajar Mermaid Queen di hadapan mereka. Dengan sigap, Moyu memerintahkan seluruh skeletonnya untuk menyerang Mermaid Queen di hadapan dia. Dan Moyu juga mengeluarkan skill kutukannya supaya Mermaid Queen itu tidak mampu bergerak dengan lincah. Dia juga mengaktifkan skill ledakannya untuk membakar Mermaid Queen itu. Tak butuh waktu lama, akhirnya Mermaid Queen itu berhasil mereka kalahkan. Dan akhirnya mereka pun diteleportasi keluar Dungeon. Saat di luar, lagi-lagi hunter dari negara Y menyayangkan cooldown talisman yang mereka pakai. Mereka masih beranggapan jika Moyu dan kelompoknya gagal dalam raid-nya. Yi memberikan kode jempol kepada ketuanya. Dia mengisyaratkan jika semuanya berjalan sesuai rencana. Dia juga kembali menggunakan cooldown talismannya untuk memasuki Dungeon itu sekali lagi. Tidak hanya para hunter dari negara Y saja yang kebingungan. Tahu-tahu yang sedang berjaga di depan gerbang Dungeon juga kebingungan melihat Moyu dan Yi. Dia mencoba meyakinkan kepada kedua rekannya jika Moyu dan Yi cuma membutuhkan waktu 10 menit saja untuk menyelesaikan Dungeon itu. Lagi-lagi, hanya dengan waktu kurang dari 10 menit, mereka telah berhasil menaklukkan Dungeon Air Mata Putri Duyung dan berhasil mengumpulkan 3 item Air Mata Putri Duyung untuk menyelesaikan quest percobaan kali ini. Saat mereka diteleportasi keluar dari Dungeon, lagi-lagi para hunter dari negara Y menertawakan mereka semua.
Tahu-tahu yang khawatir menanyakan kepada Yiyi apakah rencananya berjalan dengan lancar atau tidak. Yiyi dengan senyum lebar memberikan isyarat jika semuanya aman terkendali dan semua item air mata Putri Duyung telah mereka kumpulkan. Anomali pun terjadi terhadap gerbang Dungeon air mata Putri Duyung. Anomali itu membuat para hunter yang tadinya menertawakan mereka menjadi lebih serius lagi. Anomali itu menandakan jika semua item quest yang dibutuhkan telah berhasil didapatkan. Mereka semua kompak untuk mengepung kelompok Moyu dan akan merebut secara paksa ketiga item air mata Putri Duyung yang telah mereka kumpulkan. Summoner itu langsung mengeluarkan dua makhluk panggilannya tepat di hadapan Tao Tao berada. Dia hanya bisa terdiam dan gemetaran melihat kedua makhluk summon yang sangat kuat itu. Moyu yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Dia juga mengeluarkan beberapa skeletonnya untuk menghadapi dua makhluk panggilan itu. Pertarungan antar summoner dari kedua negara pun terjadi. Mereka berdua saling menunjukkan skill masing-masing. Moyu pun membuka serangan dengan skill Soul Flame-nya. Dia mengarahkan skill itu tepat ke muka salah satu monster panggilan dari summoner negara Y. Monster yang terkena serangan itu langsung teriak kesakitan. Summoner itu tidak menyangka jika Moyu dapat mengalahkan makhluk panggilannya hanya dengan satu skill saja.